Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel Estoku. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu ya untuk dibahas, yaitu Kamen Rider Kids episode pertama. Nah, jadi episode perdananya ini tuh banyak banget yang hype, banyak banget orang yang seneng dengan tema baru dan mungkin karakter development yang baru juga. Jadi mungkin ya, kalau menurut gue ya, jangan kasih ekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Jadi kalian nonton series ini tuh pun ekspektasinya ya kasih standar aja gitu loh. Jangan ekspektasi tinggi, karena takutnya nanti kalau ceritanya bakal drop, ekspektasi kalian bisa turun atau jatuh. Oke, tanpa lama-lama lagi teman-teman, mari kita langsung saja bahas Kamen Rider Kids episode pertama. Let's go. Di scene awal itu kita diperlihatkan sang MC kita, yaitu bernama Ukyo Ace. Dia dipilih menjadi salah satu peserta dan menjadi salah satu Kamen Rider di pertandingan Desire Grand Prix. Namun yang bikin heran itu di sini dia tuh terlihat seperti udah tahu kalau dia bakal jadi rider gitu. Aneh sih, cukup aneh di sini. Kemudian di scene berikutnya ada karakter selanjutnya yang bernama Sakurai Keiwa. Jadi dia ini bisa dibilang second ridernya di Kamen Rider Kids nanti. Dia ini bisa dibilang mahasiswa yang baru lulus ya dan ingin mendapatkan pekerjaan. Dia di sini lagi ikut tes wawancara di sebuah perusahaan. Namun si Sakura ini pas diwawancara gitu kayak gimana ya? Kayak gak nyambung gitu loh. Ketika dia ditanya sama pihak perusahaan, dia jawabnya ngelantur gitu. Dan di sini tuh terlihat dia punya sifat keadilan yang sangat tinggi, dimana katanya dia pernah bantu orang untuk memadamkan kebakaran, untuk buang sampah dan lain-lain. Ya, keadilan, karakter-karakter yang punya keadilan tinggi lah. Dan karena kepemikirannya itu, dia jadi nggak diterima sama perusahaan. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada satu markas yang mungkin bakal kita lihat setahun ke depan ya. Bisa dibilang ini lobbynya Desire Grand Prix. Di sini sang game navigator itu menjelaskan bahwa permainan di pertandingan Desire Grand Prix sudah mencapai akhir. Loh, kok sudah berakhir ya? Kan ini masih episode 1. Tunggu, nanti ada penjelasannya. Di sini awalnya juga gue bingung. Tapi mungkin ini adalah cara pengenalan awalnya kali ya. Terus kita juga diperlihatkan beberapa peserta rider yang sudah gugur. Nah, kalau dilihat-lihat ini dari logonya aja tuh udah banyak gitu loh. Wah, berarti bakal massal ini, bakal banyak nih rider-ridernya nanti di episode berikutnya gitu. Karena kalian lihat aja tuh, logo-logonya aja banyak kan. Dan yang bertahan di pertarungan sampai saat ini tuh tersisa 3 orang. Yang pertama yaitu si Ace sebagai Gits, yang kedua itu Takeshi sebagai Shiro, dan yang terakhir adalah Asuma sebagai Buffa. Jadi dari sekian beberapa peserta, yang tersisa mereka bertiga doang nih. Dan pertandingan ini tuh udah mencapai final lah, alias babak akhir. Dan akan menentukan siapa menjadi pemenang di Desire Grand Prix ini. Kemudian balik lagi pada Keiwa yang lagi galau ya, karena dia nggak diterima sama perusahaan. Dia curhat ke kakaknya kalau kenapa sih gitu, kehidupan sangat berat gitu loh. Namun karena kakaknya ini prihatin, jadi dia mentraktir si adiknya ini makan gitu supaya nggak stres gitu kan. Sambil menunggu pesanan, kakaknya ini lagi sedang nonton salah satu selebgram. Nah ini nih yang mungkin bakal ditunggu sama fanboy ya. Dia ini adalah seorang ojo sama ya, bisa dibilang nona atau orang kaya yang membuat konten kabur dari rumah. Saking kayanya tuh dia pengen buat konten kabur dari rumah, nggak jelas gimana gitu. Jadi dia tujuannya tuh untuk mencoba menjadi orang biasa. Hah, gimana? Ya namanya juga orang kaya kan, kelakuannya rada-rada gitu. Tapi tiba-tiba dia ditatangi oleh 2 orang pria berbadan tinggi, bule. Mungkin itu suruhan orang tuanya kali ya untuk membawa pulang si Neon ini. Kemudian setelah pesanan makanannya mereka datang, tiba-tiba semacam ada kilatan cahaya lewat yang memunculkan sebuah dinding penghalang dan membuat Keiwa dan kakaknya tuh terpisah gitu. Terus muncul juga ada makhluk asing bernama Jamato. Di sini Jamato juga menyerang Keiwa ya.
Kemudian para peserta Desire Grand Prix meluncur karena sudah ada musuh yang harus mereka kalahkan. Di sini tuh Yamato-nya barbar banget sih gue lihat. Neon dan Keiwa tuh hampir pun mereka terbunuh sama Yamato. Tapi untung diselamatkan oleh Shiroe. Kemudian Buffa juga datang untuk ngalahin para Yamato-nya. Untuk aksi battle-nya tuh lumayan ya. Dan efek CGI-nya pun keren, simple, nggak heboh-heboh amat ya. Lalu Keiwa berterima kasih pada si Shiroe ini karena sudah menyelamatkan mereka. Namun si Buffa bilang, lu lakuin semua itu cuman untuk dapetin poin. Poin apa nih? Poin skor kali ya. Shiroe bilang, jangan samakan gue dong dengan lu. Karena gue ini orangnya, katanya Shiroe ini tuh dia tuh petugas pemadam kebakaran gitu. Jadi dia mengutamakan keselamatan warga gitu kan. Tapi ya emang bener sih, di Desire Grand Prix ini tuh kalau kalian mau tahu tugasnya itu ada banyak sih. Pertama tuh mengalahkan banyak musuh, yang kedua menyelamatkan manusia, dan yang terakhir mungkin mengalahkan bos. Nggak tahu ya, untuk sejauh ini sih itu yang gue tangkap, tapi selain-lainnya belum dijelaskan gitu. Dan ini tugas-tugas ini tuh dapat membuat kalian mendapatkan skor gitu. Dan pertandingan ini pun kayak siapa yang paling banyakin skor gitu loh. Dan bisa jadi dia yang menang gitu kalau skornya udah paling tinggi, atau mungkin ngalahin bos terakhir. Di pertandingan ini pun kalian bisa mati ya dalam pertempuran, dan korban yang pertama di sini itu adalah Kamerader Shiroe. Dia mati kena serangan dari last boss yang muncul bentuknya seperti paus ya, kalau gue lihat penyu gitu, dengan memiliki kastil di atas punggungnya. Terus Gits kok nggak nongol ya dari tadi, kemana dia? Dan ternyata dia tuh lagi santai, duduk minum kopi. Anjir, itu karakter utama apa bukan sih? Dia bilang dia udah punya kunci kemenangannya gitu loh, jadi santai aja gitu kan. Kemudian dia pun turun ke medan pertempuran memakai motornya bernama Bus Striker. Ya, akhirnya ya setelah sekian lama kita nggak lihat rider-rider yang menggunakan motor. Di sini juga si Ace itu menyelamatkan si Neon yang hampir saja jatuh dari ketinggian karena serangan bos tadi. Di sisi lain ya, yang kulihat dari sudut pandanganku, kalau Ace ini mungkin sudah pernah mengikuti pertandingan Desire Grand Prix berkali-kali. Kalian kalau ingat di awal scene, kalau dia mendapatkan driver sama ID core-nya, jadi dia kayak udah tahu bakal jadi rider atau bakal jadi pemenang. Nah itu yang bikin aneh gitu, tanda tanya besar gitu loh. Bahkan lawan bos pun tuh dia tahu gimana cara ngalahinnya. Honestly di sini aksi dari Kamerader Gits itu sangat amat keren untuk episode pertama ya. Gak tahu nih episode selanjutnya bakal gimana. Gits juga menunjukkan beberapa form yang dia miliki seperti Magnum, Boost, dan Boost Magnum. Singkat cerita, Gits berhasil mengalahkan bos tersebut dan ternyata itu adalah bos terakhir, dimana ketika dikalahkan, ya permainan selesai dan Gits yang menang. Bisa dibilang di sini Gits itu jadi MVP-nya ya dalam sebuah permainan, atau mungkin kayak pro player gitu atau veteran gitu loh. Nah jadi ketika permainan ini selesai, seluruh dunia itu berubah menjadi dunia baru sesuai keinginan sang MVP atau sang pemenang. Ya sudah pasti keinginannya si Ace ya. Dengan kata lain, dunia baru ini tuh dunianya dia gitu loh. Episode perdana yang seperti episode terakhir ini, atau mungkin episode 0 kali ya, prolog gitu, dimana ini adalah perkenalan tentang Desire Grand Prix serta para pesertanya, gimana cara memainkan gamenya dan lain-lain. Lalu Keiwa bangun dan merasa seperti kejadian tadi tuh kejadian mimpi gitu. Tapi ternyata semua itu nyata, dimana dia juga akhirnya terpilih menjadi salah satu peserta yang bakal ikut di pertandingan Desire Grand Prix yang baru. Soalnya kan pertandingan sebelumnya udah selesai, Ace pemenangnya, dan kali ini tuh Ace tuh kayak ibaratnya pemenangnya, MVP-nya yang ikut lagi gitu dalam pertandingan. Gue pikirnya mungkin dia cuman mantau doang, ternyata dia ikut juga. Mungkin suatu saat ada nanti misi di mana para peserta ini disuruh mengalahkan si MVP gitu kali ya. Kayaknya sih bakal ada. Kalau ada tuh seru banget sih. Namun setelah semua terjadi itu di dunia baru tuh
ada beberapa yang kembali gitu, seperti korban-korbannya Yamato ini hidup kembali, dan para peserta yang sebelumnya tuh mereka lupa ingatan, jadi mereka nggak ingat sama sekali kecuali sang pemenang atau MVP yaitu si Ace ini. Cuman di sini gue nggak lihat si Shiroe. Nah, apakah berarti ini dia nggak bakal kembali ya, nggak bakal hidup lagi kalau udah mati di permainan ini gitu loh. Mirip-mirip seperti ini ya, Squid Game gitu. Kalau kalian udah nonton Squid Game, ya mirip-mirip kayak gitu lah. Atau kalau dalam dunia game tuh kayak PUBG mungkin yang survival gitu, Battle Royale survival, mirip-mirip loh. Ya kita tunggu aja lah episode berikutnya seperti apa. Dan episode berikutnya tuh kita diperlihatkan bahwa bakal banyak orang yang terpilih jadi rider. Dan di sini Ace sebagai pro player yang mungkin kasih saran kepada newbie-newbie gitu loh. Jadi ya sekali lagi gue bilang jangan kasih ekspektasi tinggi sama series ini. Nontonnya ya nikmatin aja gitu loh. Dan temanya kan bagus nih, jadi nggak usah kayak berharap bakal lebih tinggi, karena takutnya ketika drop dan ekspektasi kalian nggak sampai ke sana, nah kalian bakal jadi malas nonton kayak Revise kan seri sebelumnya. Jadi ya nonton tuh santai aja gitu guys, nggak usah terlalu ekspektasi tinggi. So ya itu aja. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Kalau kalian mau dukung channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel S Toku. Oke, gua pamit, sampai jumpa di next video. Akhir kata, ciao. Bye-bye.